adalah doa. Ini dospeknya nggak ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang ada di masjid ini maupun yang ada di dunia maya, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk menghadap kita pada cara berdoa dengan khusyuk, dengan ikhlas. Semoga saya dan menjaga cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mal ghafir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azza Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim. 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 Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa akhirni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, kami bersyukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat-Mu. Hari ini kami Majelis Tugas BPN Kota Bagan dapat meningkatkan webinar untuk semua Allah yang baik TK sampai berarti. Semoga acara dapat ridho dari Allah. Rabbinas al-khair ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dahu. Kebaikan pada hari ini Allah dan kebaikan untuk hari ini. Wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, lindungilah kami semua Allah dari segala kejelekan, keburukan hari ini, di hari ini, dan hari sesudah. Rabbi ma'udhu bika minal kasali wa sukri. Ya Allah, berlindung kepadamu dari sifat panas. Kami berlindung kepadamu dari masa-masa kelalaian buruk. Wa na'udzu bika min adzabil wa adzabil qabr. Kami berlindung dari siksa neraka dan dari siksa kubur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan Allah. Ya Allah, kami mohon kepada keselamatan dan kerusakan kita dalam hati. Mohon kepada kesembuhan Allah. Mohon kepada keberkahan rezeki Allah dan berbahagia. Karena mati lalu bapak ampun ya Allah. Allahumma aslih lana dinana wa jama'na wa ahlina wa zawjina wa dhurriyyatina wa awlana wa qina wajhana wa barik lana fi dunya wal akhirati. Allah dalam imam dalam keluarga kami, istri anak Tuhan kami Allah, perbedaan dari kami Allah. Di dalam hal rezeki yang Kau berikan kepada kami, dan kiranya kami berkeberkahan dalam urusan dunia maupun berkeberkahan dalam urusan akhirat. Allahumma inna a'udzu bika min tidak ustaz belakang semua penyakit terus yang menakutkan dan Allah berkata hidup tidak Allah penyakit komisi adalah segala kematian saja batas aman saja engkau penyakit komisi dari siapa yang mempelajari dan kau timpakan penyakit kepada siapa yang mempelajari. Allah itu karena ya Allah alihkan dari kami supaya Allah. Tuhan dulu kita melahirkan penyakit COVID ini dari rumah kami, wahdina dan keluarga kami. Wazulina wa tawarina, palingkan penyakitnya dari istri dan Tuhan kami Allah.
Wa bila nanya kata tinggi ya Allah, bila itu segini tapi begini berasal. Wa fatna dari Allah. Kalau itu dari Tuhan dari yang dikatakan mengaku dengan yang bermaksud ya Allah. Para perkara itu berkata ya Allah malah sebagai jaga kau sebagai berdasar karena gimana kau berkata apa ini nama semua itu wakil akan menjadi salah kita tapi nazarnya karena Allah ini siapa Terima kasih kepada Bapak Haji Samsudin yang telah memberikan doa. Dengan berakhirnya doa, maka acara pembukaan selesai. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami aturkan kepada moderator. Di sini Pak Gar, saya di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hormat pimpinan daerah di Kota Tegal, Ustaz Randes Haji Alif Syarifuddin MPU, Ketua Majelis Assessment Bapak Sihono MPD, Sihono MM, dan Pleno PDM, para Dr. Randes Haji Ismail MM selaku narasumber dan juga selaku Kepala SMA itu, Bapak Ibu, khususnya pimpinan daerah Asia berhadir, alhamdulillah. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di tempat ini dan seluruh yang sedang mengikuti webinar penguatan sekolah Muhammadiyah khususnya di Kota Tegal. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan dan telah memberikan pencerahan pemikiran kepada umatnya hingga hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tidak ada yang punya keinginan akan adanya penyakit atau wabah yang begitu luar biasa, COVID-19. Sudah hampir 1 tahun, hampir 1 tahun kita dikejutkan dengan fenomena yang mungkin tidak disangka. Sebagai keluarga besar guru, sebagai keluarga besar pendidik Muhammadiyah khususnya, itu sungguh sangat tidak menginginkan, karena selama kita belajar, Bapak Ibu guru mungkin selama belajar menjadi mahasiswa di Fakultas Keguruan
atau mungkin di fakultas Arya, atau mungkin di fakultas yang lain yang terkait dengan pendidikan, itu selalu diajarkan tentang bagaimana cara pembelajaran tatap muka. Kita tidak pernah, bahkan tidak ada pikiran sama sekali bahwa nanti suatu saat kita tidak akan melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Inilah yang menjadi persoalan yang sekarang muncul di tengah-tengah para baik guru, masyarakat juga dibingungkan dengan metodologi yang mungkin baru, yaitu dengan cara daring dan lain sebagainya. Untuk itu maka hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah menerima assessment melakukan hal ini dengan harapan ada pencerahan bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadap pandemi yang belum berakhir ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah proses pandemi, persoalan muncul di tengah masyarakat. Jadi perangkat teknologi yang mungkin bagi kita tidak begitu mahal, tapi bagi sebagian orang lain, masyarakat lain, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang masih hidup bawah garis kemiskinan, memilih HP adalah sebuah hal yang luar biasa. Mungkin bagi kita yang di kota HP biasa, laptop biasa. Bagi mereka yang hidup di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah yang agak miskin, memiliki handphone itu luar biasa. Itu kendala yang kemudian harus kita atasi bersama. Kemudian yang kedua, jaringan internet. Tidak semua desa, tidak semua kelurahan, tidak semua wilayah itu terkoneksi dengan jaringan ini. Ini jadi persoalan juga. Ketika kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, jadi kendala. Itu yang kedua. Yang ketiga kendalanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada standar jaringan. Jaringannya ada, kuotanya tidak ada. Ini juga persoalan. Inilah yang menjadi pembelajaran dan kesehatan khususnya usaha Muhammadiyah yang lebih menyedihkan lagi banyaknya keluar orang tua, banyaknya keluar masyarakat. Kapan ini mau dimulai tatap muka? Kapan sekolah ini dibuka? Guru dimangkat, bocah mangkat guru ini tidak ada. Jadi susah ini. Bocah anak-anak untuk sekolah tidak ada. Gurunya juga begitu. Ini sesuatu yang tidak disangka di dalam proses pendidikan kita. Inilah Bapak Ibu yang menjadi persoalan. Orang tua bingung, apalagi yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk menghadapi anak-anak ketika mereka bertanya tentang materi sekolah. Orang tua harus putar otak, pusing. Mengajari matematika, harus mengajari agama, harus mengajari macam-macam. Inilah proses yang memang harus disiapkan oleh Muhammadiyah ketika nanti suatu saat menghadapi hal-hal yang semacam ini di tahun-tahun berikutnya. Hadir di tengah-tengah kita Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pak Alif, nanti Pak Dr. Iwan dari Majelis Pendidikan PPWM Jawa Tengah yang akan memberikan materi pertama, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Dr. Alif selaku Ketua PDM. Kemudian nanti yang terakhir Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Suwanto yang akan memberikan juga bagaimana strategi pengembangan atau pengelolaan sekolah Muhammadiyah. Untuk yang pertama Bapak Ibu kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh nanti Pak Dr. Iwan Junaidi MPD. Perlu saya sampaikan beliau adalah Ketua Majelis Adjustment Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tidak asing lagi dengan Pak Iwan akan menyampaikan tentang materi pendidikan berkelanjutan di pendidikan Muhammadiyah. Monggo Pak Iwan, kalau sudah connect bisa langsung. Padanya waktu kami serahkan ke Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PDM, termasuk sekretaris yang jadi moderator ini Pak Har, dan jajarannya dari pimpinan daerah
Muhammadiyah Kota Tegal, dan pimpinan daerah Aisyah, ini alhamdulillah kalau bisa hadir. Kemudian Majelis Dasmen Pak Hono dan kawan-kawan yang saya hormati. Bapak Ibu kepala sekolah dari TK mungkin ya, ada TK, ada SD, SDMI, SMP, MTS, SMA, MK. MA-nya ada nggak Pak Hono, Pak? Oke, kalau satu laptop nggak satu-satu agak susah kelihatannya untuk komunikasi ya. Iya, partisipannya ada 135, tapi prakteknya kuadrat ya, karena satu sekolahan satu laptop itu kelihatannya. Oke, Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini bisa bertatap muka tapi virtual ya. Ini Bapak Ibu jangan heran dulu kalau Nabi Sulaiman minta singgasananya Ratu Bilqis, hal ini langsung kelihatan ya. Sekarang ini hati-hati Bapak Ibu jangan sampai singgasananya kelihatan. Karena kadang-kadang tidak sadar baru buka baju masuk Zoom. Nah, dikiranya orang nggak lihat padahal terekam. Ini juga pengalaman untuk semuanya. Ini sangat terkait dengan materi saya hari ini automatically ini, Pak Ibu. Automatically Bapak Ibu bisa belajar sambil mempraktekkan yang tadi disampaikan oleh Pak Kahar, Pak Moderator. Saya akan share, izin. Host bisa ya, saya share screen ya. Saya masih disable partisipan screen, di co-hostkan mungkin. Saya belum bisa share screen. Mohon maaf, host saya diberikan ke host boleh? Supaya bisa share screen. Oke. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa jelas. Ini saya tidak bermain animasi ini supaya gampang. Ini materi yang diberikan saya oleh Pak Hono, Pak Dasmen, pendidikan berkelanjutan di Sekolah Madrasah Muhammadiyah. Begini Bapak Ibu, ini kalau bisa berkomunikasi, ini saya Pak Hono bisa connect saya nggak Pak Hono ini? Bisa Pak Hono? Halo? Pak Hono, kalau saya tanya ini Pak Hono ini di mana nih posisinya nih Pak Hono? Atau Pak Moderator, Pak Kahar di mana posisinya kira-kira? Kalau saya gambarkan ini perjalanan hidup manusia ini di mana Pak Kahar? Kelihatannya masih yang paling tinggi ini begini, yang merdeka begitu, masuk surga tanpa hisab begitu, atau masih di level kemana ya? Ya mungkin kalau kita sudah di sini nih merdeka ini mau surga tanpa hisab, mungkin kita sudah bisa angkat tangan tinggi-tinggi ya. Tapi walau alam kita kadang-kadang tidak tahu. Tetapi proses untuk menuju ini semua, Bapak Ibu, ini kita berproses. Di dalam proses itu butuh education, butuh pendidikan. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini mohon maaf ini animasinya kurang bagus ini. Langsung aja. Nah, ini ya. Dahulu kita mengalami posisi di sini Bapak Ibu ya. Ada nggak yang nggak pernah sekolah ini? Kelihatannya nggak ada ya Pak Hono ya. Kelihatannya kita pernah sekolah semua ya. Sampai wah ini lempar-lempar toga begitu kira-kira lah ya. Setelah lempar toga itu kadang-kadang what's next? Mau ngapain? Oh, ada yang menjadi guru, yang sekarang ini Bapak Ibu ada yang menjadi guru. Ada yang menjadi ketua
PDM, Pak Afif. Ada yang jadi sekretaris ini, kan begini kira-kira positioningnya. Ini Pak Hono ketua majelis, begitu kira-kira. Dulu kepala bidang. Nah, ada yang jadi ibu rumah tangga mungkin. Kalau menjadi ibu udah pastilah ya, gitu. Ini pertanyaannya ini tadi adalah slide yang kedua. Posisi ini di mana sekarang kita ini? Ya. Apakah di level 1, 2, level 3, atau bahkan kita belum tahu ke depan mau apa ya? The future kita itu mau apa? Kita mau langkahnya mau apa? Positioning kita mau di mana? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah saya akan yang kedua ya, nanti dengan apa namanya? Pendidikan berkelanjutan ya, continuing education itu. Yang kedua ini tugas kita semua ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu yakin tidak? Pak Hono dan kawan-kawan yakin tidak? Setelah anak wisuda TK, TK juga pakai wisuda sekarang itu. Kira-kira masuk SD enggak kira-kira? Kelihatannya kok ada yang berpikiran tidak sekolah ya kira-kira loh ya. Kemudian setelah SD masuk SMP. Sangat sedikit dari SD yang tidak masuk SMP, bahkan mungkin tidak ada. Nanti bisa dilihat APK-nya di Kota Tegal. Kemudian yang SMP masuk SMA, SMK atau MA. Saya batasi sampai di sini dulu karena bahasan di Dasmen sampai di sini. Kita punya keyakinan itu apa tidak? Karena kalau kita tidak yakin dengan ini, nanti kita tidak ada hiroh ya, ada effort untuk menyediakan fasilitas ini semuanya. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa anak setelah lulus TK, kemudian masuk SD, SD masuk SMP, SMP masuk SMA, SMK, kalau tidak ada punya pikiran seperti itu, ya kita tidak mungkin mengelola pendidikan ini. Karena itu, ini menjadi bagian dari keyakinan awal kita bahwa manusia membutuhkan pendidikan. Ya, kata kuncinya bahwa manusia membutuhkan pendidikan. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, ya, saya mengambil definisi continuing education dari the Accrediting Commission of the Continuing Education. Apa definisinya katanya? Continuing education as the further development of human abilities after entry into employment of voluntary activities. Pendidikan berkelanjutan, nah, topik yang diminta oleh Pak Hono ke saya itu sebagai as the further development of human abilities after entry into employment. Berikan berkelanjutan itu sebagai pengembangan lanjut atau pengembangan berkelanjutan dari human abilities, dari atau kemampuan manusia atau mungkin kompetensi manusia atau individual abilities atau kemampuan individu after enter, setelah masuk kepada dunia kerja, into employment atau voluntary activities. Ini yang pertama. Jadi pengembangan lebih lanjut dari kemampuan individu setelah masuk dunia kerja. Termasuk dari guru TK, guru SMP, guru SMA, dosen dan sebagainya. Bahkan ya, kan pekerjaan yang paling berat katanya pekerjaan ibu yang nggak pernah berhenti. Kalau Bapak udah di media sosial kan ditanya, maukah Anda bekerja siang malam non-stop tapi dari gaji? Pasti tidak ada. Ternyata siapa? Itu ibu katanya. Nah, dalam konteks ini, ya, contoh dari continuing education adalah in-service training. Siapa itu in-service training? Adalah para guru. Ya. Guru itu in-service. Kalau masuk calon guru namanya pre-service. Pre-service teacher, pendidikan calon guru. Ada upgrading, ada updating, ada penguatan, ada pembaruan,
bagi seseorang, siapapun dia. Nah, biasanya continuing education itu untuk orang dewasa. Tapi kita bisa bermaknai pendidikan kelanjutan itu sebagai peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan setelah lulus dari pendidikan sebelumnya. Saya tadi menggambarkan dari seorang TK membutuhkan pendidikan ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMK, MA, atau kuliah. Karena inisiatif sendiri itu bisa dari diri sendiri, bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan sebetulnya, atau dari tempat pekerjaannya, atau dari sebuah institusi. Ini seseorang mungkin tahap berikutnya, baik program sertifikat, program bergelar atau degree. Ini. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu yang belum sertifikasi guru itu sebagai continuing education, pendidikan berkelanjutan. Kepala sekolah harus mengikuti diklat kepala sekolah, itu continuing education. Nah, ini juga harus dipahami semua ya oleh para pengelola pendidikan, dalam hal ini majelis didasmen, baik persyarikatan. Jadi Pak Afif, Pak Kahar, ini kepala sekolah kalau tidak mengikuti diklat kepala sekolah atau tidak melalui nomor unik kepala sekolah dari diklat kepala sekolah, maka kita akan mendapat kerugian dari mengelola sebuah pendidikan. Mengapa? Karena menurut undang-undang, kepala sekolah yang tidak punya nomor unik kepala sekolah tidak berhak tanda tangan ijazah. Nah, kalau nggak bertanda ijazah, buat apa kita membuat sekolah formal, gitu kira-kira. Ini harus dipahami bersama. Maka Majelis Didasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah membuka untuk kepala sekolah yang belum memiliki NUKS, harap mengikutinya, meskipun mahal biayanya. Karena persyarikatan akan rugi. Ini. Itu disesuaikan dengan itu ya. Ada yang bersertifikat program ya, atau apa? Ya, program sertifikat untuk mendapat pendidikan. Meskipun juga tidak bersertifikat juga tidak ada masalah ya. Ini pendidikan berkelanjutan. Nah, untuk apa sebetulnya pendidikan berkelanjutan ini yang harus dipahami bersama Bapak Ibu guru semuanya. Okay? Dari TK, SMP, SMA, SMK dan Bapak Ibu dari persyarikatan. Baik dari Majelis Didasmen. Satu, bahwa tujuan dari pendidikan berkelanjutan itu pemenuhan standar. Guru harus punya NUPTK. Setelah punya NUPTK, Bapak Ibu guru harus bisa ikut sertifikasi guru. Yang dilakukan oleh negara, itu standar. Bapak Ibu harus S1. Maka meskipun guru TK harus graduate, harus sarjana. Baik diploma 4 maupun S1. Itu standar yang diminta oleh negara. Maka bagi yang D2 dulu harus S1 atau D4. Karena itu syarat minimal menjadi guru. Itu pemenuhan standar. Guru harus bersertifikasi, juga pemenuhan standar. Maka tolong dicermati nih, jangan sampai guru nggak bersertifikasi. Saya beberapa waktu yang lalu menemukan di daerah Blora itu ada wakil kepala sekolah cukup kreatif, tapi nggak sertifikasi guru. Mengapa? Ya karena ada beberapa kendala. Ini bagaimana harus diselesaikan secara individu, ya, karena sertifikasi itu hak individu, tetapi persyarikatan punya kepentingan. Kalau gurunya belum bersertifikat, maka standar dari kualifikasi institusi menurun. Mari dipahami bersama. Ini pendidikan berkelanjutan. Kemudian kepala sekolah juga harus punya nomor unik kepala sekolah. Itu maka harus menyiapkan calon guru itu harus memiliki diklat calon kepala sekolah. Maka persyarikatan harus menyiapkannya. Dalam hal ini, dalam hal ini Didasmen yang didorong oleh pimpinan daerah. Jadi kepala calon harus menyiapkan. Ya, jadi yang sekarang menjadi kepala sekolah tidak usah takut digeser oleh anak buahnya,
Kirim saja yang bagus-bagus untuk ikut diklat calon kepala sekolah. Dibiayai oleh sekolah atau oleh institusi, dikelola Dikdasmen. Supaya besok pada saat pemilihan kepala sekolah sudah ada kader-kader yang siap, karena itu syarat. Demikian juga kepala madrasah, ya sama, kepala madrasah juga sama. Lebih-lebih kepala madrasah itu harus melalui Kandepak Kabupaten Kota maupun Kanwil. Kita juga sudah membuka itu untuk kepala madrasah, diklat kepala madrasah. Kemudian peningkatan proses kerja sudah barang tentu. Orang berpendidikan berkelanjutan untuk peningkatan produktivitas kerja, untuk efisiensi, untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk peningkatan karakter industri untuk yang SMK, ya, karakter kinerja, ya, ini penting. Kemudian peningkatan karakter sampai yang terakhir, termasuk imbalan, ya, orang yang punya sertifikat yang lebih bagus, punya pendidikannya, ya harus ditambah, naik pangkat kan imbalannya itu, dapat penghargaan, gajinya naik, begitu Pak Ketua Dikdasmen, Pak Hono. Jadi orang yang punya kompeten, ya harus naik imbalannya, ya, karena dari satu apa namanya, imbalan bentuknya macam-macam, sudah barang tentu tidak harus gaji, ya, gaji itu antara lain, ya. Kemudian meningkatkan kepuasan konsumen. Siapa konsumen kita? Ya orang tua, siapapun orang tua yang menyekolahkan sekolah kita. Kalau meningkat, insya Allah akan mendaya daya tarik sendiri bahwa orang tua puas. Nanti silahkan di tracer bagaimana Pak orang tua puas di sekolah kita. Mohon maaf kalau waktunya nanti saya diberitahukan. Nah, sasarannya siapa? Berikan itu. Satu kepala sekolah atau kepala guru Muhammadiyah. Kalau guru Muhammadiyah disiapkan yang bagus-bagus, diikutkan diklat kepala sekolah. Guru Muhammadiyah bagus, sertifikasi guru harus diikuti. Wakil kepala sekolah juga sama, diberi kesempatan. Wakil kepala sekolah yang bagus, ikutkan diklat dan sebagainya. Termasuk diklat. Nah, ini Pak Hono dan teman-teman, termasuk dengan berlanjutan di masa pandemi ini, kita akan memberikan workshop digital marketing minggu depan, insya Allah, ya. Untuk apa ini? Itu juga bentuk pendidikan lanjutan. Kita mau tidak mau masuk dunia digital. Termasuk hari ini, Bapak Ibu kita bisa dimanapun, kondisi manapun, kita bisa bekerja tanpa terpengaruh oleh sebuah pandemi. Ya. Nanti mungkin Pak Kepala SMK ini yang jadi Pak Riz, ini pembelajaran jarak jauh, ini saya tambahkan sedikit ini. Pembelajaran jarak jauh PJJ itu tidak harus virtual, tidak virtual. Jadi ada PJJ luring, gitu, ada PJJ daring. Ini jangan sampai salah ini, ya. PJJ pembelajaran jarak jauh itu selalu dianggap sebagai daring dalam jejaring atau online, tidak harus. Jadi PJJ itu bisa jadi luring. Yang dahulu pernah ikut UT, kan juga tidak online, tapi pendidikan jarak jauh. Itu namanya PJJ luring. Jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak ada masalah sebetulnya. Yang ada adalah ketidaktahuan. Nah, ini yang harus diberitahu. Ini butuhnya pendidikan berkelanjutan. Jadi, nah, kemudian tenaga pendidikan. Siapa itu? Tata usaha kita. Tata usaha kita atau pendukung-pendukung di luar guru di sekolahan, itu juga harus ada pendidikan. Apa itu? Tidak boleh ada guru tidak mengenal layanan yang bagus, mutu layanan. Karena tata usaha di sekolah beda dengan tata usaha di kantor. Kebersihan di sekolah beda dengan petugas kebersihan di kantor. Petugas kebersihan di kantor mungkin tidak perlu menunjukkan akhlak yang bagus karena tidak ada yang melihatnya. Tapi kalau di sekolah ada yang melihatnya, butuh pendidikan. Kadang-kadang terlupakan Pak Hono dan kawan-kawan, ya. Jadi tata usaha ini juga bagian dari pendidikan. Nah, kemudian kita ini, ya, Pak Afif, Pak Kahar dan kawan-kawan, pimpinan persyarikatan. Ini juga membutuhkan keberlanjutan. Mengapa? Ini mohon maaf ini banyak nih pimpinan persyarikatan ini
Kadang-kadang yang tiba-tiba menjadi pemimpin karena terpilih secara terbanyak. Nah, tata kelola bahkan membaca ADRT Muhammadiyah aja mungkin belum pernah membacanya. Tapi kan menjadi pimpinan persyarikatan. Nah, ini juga harus mengikuti pendidikan. Baik yang formal seperti hari ini mengikuti suatu webinar atau apa namanya? Pada aktivitas yang lebih formal ya, maka di perguruan tinggi juga D1 Kemuhammadiyahan gitu. Supaya paham. Ya. Ini diperhatikan baik di dasmen maupun persyaratan. Karena apa? Banyak di dasmen juga ini yang kadang-kadang tidak paham dengan kinerja persyarikatan. Nah, sehingga banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan persyarikatan. Ini juga bakal pendidikan berkelanjutan itu untuk siapa saja. Dengan apa ini? Contohnya sudah barang itu harus membutuhkan need assessment. Apa sih kebutuhannya? Untuk persyarikatan kebutuhannya apa? Untuk majelis aman kebutuhannya apa? Kalau persyarikatan atau kalau persyarikatan secara umum. Kalau di Dasmen mungkin lebih fokus karena tugas majelis adalah melaksanakan tugas-tugas pimpinan dalam yang lebih khusus. Ini mungkin need assessment-nya beda dengan need assessment masing-masing majelis maupun lembaga. Kedua harus komprehensif. Jadi pendidikan berkelanjutan itu harus komprehensif sesuai dengan need assessment-nya. Berkelanjutan sudah otomatis, pendidikan harus berkelanjutan, tergerak maupun terkait sebagai sebuah sistem. Ini pendidikan berkelanjutan. Termasuk hari ini juga bagian dari kegiatan yang terkait dengan continuing education sebetulnya. Nah, kontak yang kedua, ya, tadi kontak yang pertama yang bersifat individu saya sebut. Kontak individu atau sebagai individu orang dewasa yang membutuhkan pendidikan berikutnya. Nah, kalau yang ini terkait kelembagaan. Apa itu? Ini yang tadi saya gambarkan. Ini ada pimpinan cabang Aisyah ya, Majelis Dasmen Tegal Barat. Pusat Pendidikan Anak Usia Dini. Pertanyaannya, apakah dari PAUD ini membangun pemikiran yang berkelanjutan untuk orang tuanya untuk menuju ke SD Muhammadiyah di Kota Tegal misalnya. Apa itu? Sudah barang untuk orang tua dari anak usia dini ini, apakah orang tuanya sudah digarap sedemikian hingga memiliki mindset pokoknya anak saya harus masuk ke sini levelnya. Atau yang sejenisnya sudah barang tentu. Apakah sudah dikerjakan atau belum? Karena apa? Kadang-kadang kita melupakan orang tua. Padahal orang tua itu kan powernya lebih kuat dibanding anak-anak dalam konteks pembiayaan dan pemilihan sekolah. Demikian juga yang di SD ini. Apakah Bapak Ibu guru di SD telah membangun pemikiran mindset orang tua setelah di SD ini akan memasuki di sini juga nih mindsetnya, sehingga berpendidikannya berkelanjutan. Hingga andai kata ada anak di TK ini sudah hafal sekian surat, katakanlah ini saya paling gampang, atau 1 juz, bisa berkelanjutan di sini. Yang dari SD sudah hafal 2 juz, bisa berlanjutan di sini. Dan seterusnya sampai di sini. Dalam satu konteks yang sudah barang itu, ini contoh yang paling gampang. Dalam konteks yang lebih luas bisa apa saja, bahwa pendidikan itu berkelanjutan. Karena itu Bapak Ibu di Dasmen, nih Pak Hono, juga di Dasmen Cabang, bagaimana kita bisa membawa teman-teman Bapak Ibu guru punya frame yang sama dulu dari TK, SD, SMP, SMK, MI, MTS, MA, SMK, punya frame yang sama. Supaya apa? Konteks continuing education itu melekat sebagai institusi. Bagian dari institusi. Jangan sampai beberapa yang pernah kami dapati. Ya, di seberang jalan hanya ada jalan. Gitu. Sekolah Muhammadiyah ini ada jalan. Kemudian ada selokan air. Sampingnya ada SMP cukup besar. Muridnya 750.
Itu depannya ada SMK dan ada SMA. Tapi apa kata guru SMP di situ? Dia mengatakan begini, kepada anak-anak yang mohon maaf dianggap nakal atau dianggap gurunya tidak cocok. Awas nanti, kalau kamu nggak manut dengan bu guru, tak sekolahkan di depan situ. Depan itu juga sekolah Muhammadiyah. Tetapi sekolah di situ itu bukan sekolahan yang bagus, seperti Dracula itu. Nah, kira-kira gitu. Itu saya dapati betul real itu di sebuah kota kabupaten, di pusatnya kota kabupaten. Jadi murid SMA-nya itu hanya 27 waktu itu. Bahkan mungkin sekarang tinggal berapa saya kurang tahu persis ini. Nah, ini apa? Itu namanya tidak berkelanjutan. Jadi justru guru-guru itu membangun discontinue sampai SMP saja. Mungkin guru SD membangun discontinue sampai tidak mungkin SMP. Bahkan mungkin yang TK membangun discontinue, membuat batas. Nah, ini yang namanya saya sebut secara institusi pendidikannya tidak berkelanjutan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita bersambung pemikiran yang sama. Jadi jangan sampai karena kecocokan pribadi itu terkorbankan institusi. Sekolah yang dalam satu kampus, nah ini contoh, ya, kalau yang saya tahu di kota Tegal itu ya SMK Muhammadiyah dengan SMK 1 dengan SMP-nya itu gandeng, namanya satu kampus. Mudah-mudahan sekarang sudah terpisah itu, ya walaupun gedungnya gandeng tapi ngadepnya beda-beda, mudah-mudahan. Kalau itu menjadi satu kesatuan, itu jangan sampai ada konflik internal, sedemikian hingga sudah tiap hari ketemu malah dibalik. Sudah biasa ketemu sekolah di sini, bosen. Nah, sama-sama begitu. Apa itu yang saya sampaikan hanya bualan cerita? Oh, tidak. Ini juga saya pernah mendapati sekolah itu berhadap-hadapan. Setiap hari ribut terus kepala sekolahnya antara kepala SMP dan SMA. Ada kepala SMP dan SMK. Dua-duanya saya kenal semuanya. Ya, bahkan empat-empatnya saya kenal semua. Nah, ini nggak boleh terjadi. Namanya itu discontinue. Secara institusi. Jadi yang rugi adalah persyarikatan. Karena itu mudah-mudahan ini juga bagian penting Bapak Ibu PDM, Bapak PDM juga di Dasmen bersama-sama. Kalau di cabang syukur juga Aisyah juga sama. Jangan sampai discontinue. Kita membangun discontinuing education. Terputus. Pendidikannya terputus. Maka kita membangun frame yang sama, ini mumpung kumpul bersama, ini Pak Hono, ya. Ini kan kumpul bersama, ada snacknya nggak Pak Hono ini kira-kira nih? Pak moderator, apakah hari ini ada snacknya ya? Ya, kumpul bersama yang murah sebetulnya ini ya. Snacknya tanggung sendiri-sendiri bagi yang di rumah, ya. Bagi yang di sekolah kumpul, tolong protokol dijaga. Membangun mindset yang sama dijalin agar orang tua digarap bersama. Kalau yang SMK mungkin kalau ada perguruan tinggi, kita punya perguruan tinggi Muhammadiyah, kemudian di Tegal mungkin ada perguruan tinggi, tolong itu dipikirkan. Juga yang SMA, yang MA. Membangun frame orang tua. Jadi orang tua juga perlu digarap. Ya. Jangan anaknya saja ini ya. Orang tuanya perlu digarap. Justru di masa pandemi ini, terutama untuk SD, SMM, TK, itu orang tuanya yang digarap. SD kan nggak usah pinter-pinter, nggak apa-apa. Yang penting setelah tua kan jadi kepala bidang, ya Pak Hono, ya. Jadi pejabat. Kan sekarang orang nggak di sekolah jadi pejabat ini ya. Tapi orang tua yang perlu digarap. Didekatkan orang tua dengan sekolah. Insya Allah anaknya akan dekat. Jadi mendekatkan orang tua, diberi kenyaman orang tua agar continuing education secara institusi itu terjalin. Oke, lah ini Bapak Ibu, sudah barang tuh ini saya sering nyampaikan yang ini Bapak Ibu, mumpung ada SKB 3 Menteri. Ya, urusan pakaian itu bukan urusan sederhana, urusan pakaian itu. Ya, bagaimana kalau orang nggak berpakaian? Kan bahaya toh. Berpikirannya, bagaimana orang kalau nggak berpakaian? Artinya pakaian itu urusan
yang primer, bahkan kebutuhan primer. Maka manfaatkan Bapak Ibu. Kalau sekolah negeri, orang sekolah negeri direbutan pakaiannya, masuk aja di sekolah Muhammadiyah, promosinya begitu. Kami akan sediakan jadi anak soleh dan sebagainya. Itu tolong disampaikan ke orang tua, Bapak Ibu guru. Sampaikan aja, Menteri mengatakan sekolah negeri ini, Bapak Ibu apa tidak sayang anak-anaknya, kepengen sekolah gratis tapi tidak pakai pakaian. Nah, katakanlah begitu. Nah, kami menyediakan semuanya. Ya, jangan lihat biayanya. Ini. Kemudian, ya ini harapan sekolah kita ini, kan kita sekolah Muhammadiyah harus ada yang dibangun keislamannya, apapun bentuknya. Kalau sekolah kita nggak ada dakwah, kan Muhammadiyah sebagai dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, itu mesti menjadi jargon kita. Itu yang kita sampaikan. Kita adalah membangun sekolah tanpa harus menyebut sekolah Islam Muhammadiyah. Biasanya kalau Aisyah kan rumah sakit Islam Aisyah. Rumah sakit Aisyah ya mesti Islam, insya Allah begitu kira-kira. Ada di sebuah kabupaten kita ada SMP Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah mesti Islam, harusnya begitu. Ya, tapi enggak apalah, yang penting ada. Ini harapan-harapannya ini. Ya, apalagi yang ini. Apalagi yang kalau bisa mengapa tidak? Kalau tidak mengapa tidak? Sudah barang itu mungkin dipilah-pilah karena kemampuan orang berbeda-beda, ini benar-benar. Kemudian ya yang ini juga dibangun lah, disiplinan dan sebagainya juga harus dibangun bersama-sama. Kemudian ya kita juga bisa begitu, ya pintar ngaji, ya pintar matematika, ya pintar fisika, ikut olimpiade gitu kira-kira. Sudah barang itu ya dipilah-pilah, ada yang pintar hafid, ada yang pintar matematika, anaknya banyak. Nah ini guru BK, mohon maaf, di SMA itu menentukan sekali, mengembangkan minat ke depan anak-anak untuk SMK, SMA. Kalau SMK, kepala sekolahnya harus bisa membuat jalur-jalur bagaimana siswa SMK bisa mendapatkan satu dunia kerja, atau bisa melanjutkan entertainment-nya atau ke dunia wirausaha, ke entrepreneurship, kewirausahaan atau dunia wirausaha, entrepreneur atau perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi urusannya guru BK. Yang ingin perguruan tinggi serahkan guru BK, yang ingin menjadi entrepreneur, wirausahawan, menjadi pekerja, urusannya kepala sekolah karena kepala sekolah yang bisa lobby. Kalau guru SMP, guru BK juga bisa menentukan ini mau ke vokasional atau mau ke SMA. Nah ini, kalau guru SD dan TK, semua guru SD dan TK harus tahu psikologi anak. Di Amerika itu wajib guru SD itu tahu psikologi. Karena pendekatan di SD, TK beda dengan SMP, SMA. Ya, SMP, SD lah hampir sama, ada pendekatan psikologi. Semua guru harus paham psikologi. Yang terakhir, nah yang ini juga bagian dari yang kita pikirkan bersama. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa diskusi, tapi saya sambil-sambil Pak Hono, apakah hari ini saya jam 10 juga virtual di Senat Universitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, banyak sekali hal yang disampaikan. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Mindset yang harus kita bangun, hanya orang tua sebagai kepala sekolah, sebagai guru di Muhammadiyah harus memiliki mindset tentang bagaimana agar kepala sekolah mau bisa menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, membangun frame orang tua. Hanya sesuai yang perlu kita garap. Bagaimanapun orang tua yang bisa itu garis besarnya Bapak Ibu. Guru terbaik dan dalam tingkat sekolah sekarang. Ya Bapak Ibu, Pak Iwan.
Selanjutnya Bapak Ibu kita dengarkan paparan dari penguat dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang baru. Untuk sampaikan Bapak Ibu yang ada di sini maupun di tempat lain yang sedang hidup di negara ini, bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah seperti almarhum Bapak Haji Nadir Masa dalam daerah telah menentukan menetapkan Pak Ustaz Randes Sekaligus Agung untuk menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah serta tujuh yang lain. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini sekaligus untuk mengenalkan karena Bapak Ibu guru Muhammadiyah dan beliau datang ke sekolah menjadi persidangan itu misalnya. Ini sangat disayangkan ketika ada pimpinan daerah Muhammadiyah keluar, mungkin yang lain juga pengen nanti di sekolah Bapak Ibu, kemudian tidak ada yang disapa, yang menjadikan itu. Kemudian tidak terjadi di sekolah. Boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari PWM yang saya hormati Bapak Dr. Haji Wahidudin, semoga berkah selalu. Kemudian alhamdulillah dari panel hari ini yang hadir ada 5 orang. Pak Kahar selaku sekretaris, kemudian bendahara hadir, uangnya banyak ini. Pak Karcito, kemudian ada Pak Harun dan Pak Samsudin. Ketua Dikdasmen yang saya hormati dan para kepala sekolah, alhamdulillah hadir. Kalau di HP saya sekitar catatan 130-an, kemudian yang aktif. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh-salehan. Saudara kita yang setelah ini Pak Haji Riswanto yang akan memberi materi tentang pengelolaan sekolah terutama Muhammadiyah di tengah masa pandemi ini. Saya diberi jatah 15 menit, tapi kalau sesuai jadwal saya sudah nggak ada ini. Nggak apa-apa lah ya. Nah, 15 menit ini saya ingin menyampaikan 5 hal. Ya. Tolong Bapak Ibu bisa disampaikan nanti. Kalau yang hari ini tidak ikut Zoom, nanti bisa disampaikan mungkin kan kapan-kapan Pak Ibu Kepala Sekolah, kadang-kadang nanti ada kegiatan di sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, saya pikir nanti kenalan sambil jalan lah ya. Kalau pengen kenal lagi ya di YouTube saya ya. Sudah sekitar 370-an. Jadi kami ingin mengembangkan dakwah literasi, dakwah digital, dan kami sudah bergerak dan minta doanya Bapak Ibu. Sepeninggal Bapak Kiai Haji Nadirin, kami langsung membuat buku tentang perjuangannya. Insya Allah Maret sudah bisa launching. Judulnya Gerobak Gudul di Pakoni. Akhirnya ini banyak orang gerobak gudul di Pakoni, bisa ngobrol, bisa Pakoni. Kita tidak ingin kan di Muhammadiyah seperti itu. Nah, kemudian setelah perjuangan Pak Nadirin, kami sudah buat tim juga untuk tokoh Muhammadiyah luar biasa di Kota Tegal, yaitu Bapak Kiai Haji Zamadnan.
dan nanti tidak menutup kemungkinan terus ya. Kami minta bantuan semua termasuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Sekolah, Bidaspen dan seterusnya. Dan segera juga hadir dakwah YouTube yang dibukukan. Insya Allah juga puasa Ramadan hadir. Ini sebagai informasi, kenalilah kami dengan dakwah-dakwah. Kami sudah mulai menulis, mungkin sudah 4 kali di Suara Muhammadiyah online. Yang terbaru Bapak Ibu bisa dilihat, cinta dan kasih sayang guru terhadap siswa. Ini saya ambil dari beberapa referensi dan alhamdulillah banyak sambutan. Maka Bapak Ibu ya sering-seringlah kita sebagai warga Muhammadiyah baca itu Suara Muhammadiyah. Jangan sampai orang Muhammadiyah nggak tahu itu ada Suara Muhammadiyah online, ada surat Suara Muhammadiyah yang majalah, kalau perlu langganan. Sangat miris sekali kalau kita sebagai warga Muhammadiyah referensi-referensi Muhammadiyah tidak paham. Ya. Kalender Muhammadiyah aja nggak punya di rumah. Jadi kalender SMK perlu, kalender SMA, TK semua perlu, tapi ya beriringan. Satunya keluar kalender Muhammadiyah. Jadi kita nggak buta. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita di Muhammadiyah harus merasa memiliki Muhammadiyah. Jadi harus merasa memiliki Muhammadiyah. Mungkin saya ingin bacakan yang sudah viral itu ya di YouTube, di mana-mana itu ya. Bagaimana kita kadang-kadang menipu Muhammadiyah itu. Masya Allah ya. Orang Muhammadiyah kok menipu Muhammadiyah? Kan kita janganlah ya. Nah, yang pertama merasa memiliki tapi tidak merawatnya. Ini namanya menipu Muhammadiyah. Ya. Kemudian merasa membesarkan tetapi tidak pernah berdakwah untuk Muhammadiyah. Termasuk kita semuanya, termasuk saya bicara itu. Ya. Merasa menjadi pengurus, sebenarnya pengurus apa penggemuk itu kalau Pak Domiri itu mintanya penggemuk bukan pengurus ya. Kalau di Muhammadiyah sebenarnya nggak ada pengurus, ya pimpinan. Ya. Merasa menjadi pimpinan tapi tidak pernah memikirkan masa depan Muhammadiyah. Nah, ini bahaya. Kemudian merasa menghidupkan Muhammadiyah padahal hanya nunut hidup di Muhammadiyah. Merasa mendakwahkan Muhammadiyah padahal hanya bekerja di Muhammadiyah. Merasa menjaga Muhammadiyah tapi ternyata nepotisme untuk kepentingan Muhammadiyah, dirinya dan seterusnya. Merasa mengkader tapi hanya mengkader saja. Habis manis sempat dibuang. Merasa ikhlas tapi mengejar jabatan. Merasa memimpin tapi berprinsip hanya karena ingin terkenal saja. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka kita tidak ingin seperti ini. Saya, Pak Hono dan semuanya kami ajak hidup-hidupilah Muhammadiyah. Dan kalau perlu, ketika malakul maut akan mencabut nyawa kita, kita sedang berjuang di Muhammadiyah. Insya Allah husnul khatimah. Jangan sampai ada orang-orang Muhammadiyah, tapi meninggalnya di luar Muhammadiyah. Ya, kita bukan mengungkit-ungkit orang-orang yang sudah meninggal. Ada orang Muhammadiyah, tapi di dulu aktif, tapi pas meninggalnya dia keluar Muhammadiyah. Partai apalah, macam-macam. Malah yang musuh Muhammadiyah. Naudzubillah ya. Jadi yang pertama yang perlu dikuatkan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dan yang di rumah, kita harus merasa memiliki Muhammadiyah. Yang kedua, di Muhammadiyah itu kita mencari bahagia bukan untuk di dunia. Jadi di Muhammadiyah kita berbahagia juga untuk di akhirat. Saya ingin tanya Bapak Ibu terutama yang hadir di sini, kita pengen masuk surga bersama apa sendiri-sendiri? Halo? Iya. Jadi kita pengen kan semua yang di Muhammadiyah bareng-bareng. Yang masuk surga bersama di Muhammadiyah. Apa di surga bersama-sama ini orang Muhammadiyah masuk. Jadi saya terutama kalau ada orang yang aktif di Muhammadiyah, kenapa dia itu kok nggak masuk surga ya? Nanti malaikat yang nanya ketua PDM-nya siapa sih? Kenapa ini nggak masuk surga? Dulu aktif dia, siang malam sampai itu rapat terus kerjanya. Kok nggak masuk surga? Nah ini ada apa ya? Kalau dia berbuat salah dan ketua Muhammadiyahnya tahu kok diam saja, nah ini yang akan dihisab ketua Muhammadiyah dulu. Termasuk di Senin ini.
Saya tadi tanya, guru-guru di Muhammadiyah itu yang baru sertifikasi sekitar 30%. Jadi Pak Wono itu nanti akan ditanya oleh malaikat, 70%-nya kok gimana ini? Kalau Pak Wono nggak pernah berjuang, udah Pak Wono yang salah. Nah, inilah, jadi kita dituntut itu kebahagiaannya bareng-bareng bukan hanya di dunia. Yang luar biasa Bapak Ibu, ajaklah semuanya, termasuk siswa-siswa kita. Kita ingin masuk surga bareng-bareng, pimpinan ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat, masuk nanti gerbong Muhammadiyah. Nah, itu adalah cita-cita kita. Maka yang kedua, carilah bahagia bukan hanya di dunia, karena sementara, tapi yang utama adalah nanti di akhirat. Yang ketiga, Bapak Ibu, banyak tadi yang disampaikan oleh Mas Kahar. Ya, jadi orang-orang yang nggak kenal pimpinannya, ya. Bukan saya pengen dikenal, ya. Orang-orang yang sudah meninggal saja, orang hebat. Kayak Pak Hisam itu, kayak apa sih ya? Pernah suatu kali Pak Hisam ke sekolah, nggak ada yang kenal, gitu ya. Ini kan luar biasa. Dia kepala sekolahnya yang salah, apa muridnya yang salah, atau orangnya yang salah, itu ya. Atau semua yang salah. Maka tidak ingin, terutama ini kota Tegal itu kan kota kecil. Marilah kita bersinergi. Rasulullah SAW ketika baru saja menginjakkan kakinya di Madinah, yang diutamakan adalah 4. Maka sebagai kepala sekolah, sebagai PDM, sebagai ketua Dikdasmen dan semua saja, yang 4 ini yang menjadi mutlak untuk pertama kita bergerak. Afsus salam, sebarkan kedamaian. Jangan sampai di sekolah di mana itu ada perseteruan dan sebagainya. Yang kedua, saling berbagi. Berbagi itu tidak mesti harus harta. Berbagi tentang materi. Hari ini kita bisa berbagi tentang rezeki dan sebagainya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, Bapak Ibu, silaturahim. Jangan sampai orang Muhammadiyah ngajarnya bareng, nggak kenal gitu, kan lucu ya. Mungkin dia kenal nama, tapi ketika ada sesuatu dia nggak paham. Maka di zaman pandemi ini, walaupun silaturahim terbatasi, maka sangat luar biasa seorang kepala sekolah selalu kan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kenal ya, padahal sakit udah lama. Nah, kita nggak pernah silaturahim. Nah, jadi utamakan itu. Ya, jadi di Muhammadiyah itu harus sebarkan kedamaian, saling berbagi, silaturahim, dan yang utama lagi, jangan sampai kita sebagai orang Muhammadiyah tidak pernah salat malam. Jadi pesan dari Rasulullah itu utama salat malam. Ya, qiyamul lail. Kita akan diberikan posisi yang luar biasa, utamanya adalah maqam mahmudah. Tidak salah kalau kepala sekolah menanyakan guru-gurunya, siswanya tentang keberadaan sholatnya. Karena ini kewajiban. Rasulullah saja sering nanyakan, sering keliling. Ini sahabat-sahabatku pada sholat malam apa enggak ya? Maka jangan marah, jangan merasa gak enak ketika seorang pimpinan menanyakan bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana sholat malamnya. Bahkan Bapak Ibu yang keempat yang ingin saya tekankan ini, yang keempat, Bapak Ibu, saya mengajak aktiflah di organisasi, ranting, cabang, daerah, aktif dan sebagainya sampai. Tolong kita yang berada di Muhammadiyah, siapa sih yang mau menghidupi amal usaha kalau bukan kita? Maka dimanapun berada, kalau misalnya kita bukan di kota Tegal, saya tahu banyak kan orang-orang yang kerja di kota Tegal tetapi domisilinya di luar, ya aktiflah di luar, tapi sekali-kali juga di daerah didatangi gitu ya. Nah ini, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, udah berapa menit? Kabar ngantuk, 5 menit lagi. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mengajak semuanya, ajak pribadi pleno, sepeninggal Kiai Haji Nadirin Maska, PR kita banyak. Dukunglah kami. Kami ingin membuat pendidikan di Muhammadiyah itu lebih maju. Kami ingin, dulu itu cita-citanya banyak ya. Pengen buat rumah sakit, pengen buat pom bensin, pengen buat hotel Muhammadiyah, pengen buat tempat wisata Muhammadiyah, banyak lah. Cita-citanya banyak sekali. Dan hari ini alhamdulillah
sudah banyak mulai ya. Ada perkembangan SLB yang dulu nggak punya gedung, alhamdulillah sekarang sudah berkembang ya. Dan doakan kami setelah ini kantor pimpinan daerah Muhammadiyah akan pindah. Jangan sampai tadi ya udah nggak kenal pimpinannya, nggak kenal kantornya di mana lagi. Lucu ya. Pokoknya dia kerja cuma misalnya di SMK Muhammadiyah 1, udah. Pokoknya saya kenalnya SMK Muhammadiyah 1 toh, nggak ada amal usaha lain, nggak kenal. Jangan. Kita punya Aisyah, kita punya pemuda Muhammadiyah, kita punya NA dan sebagainya. Itu amal usaha kita. Nah, ada punya rumah sakit, ada pantai asuhan, maka bagaimana kita memberdayakan AOR, termasuk kita itu peduli. Kalau kita misalnya punya rezeki, jangan sampai maaf gitu ya, kita punya rezeki, sering bagi sana bagi sini, tapi kepada Muhammadiyah belum pernah misalnya. Kita sering misalnya berbagi ke pantai asuhan A, kita punya panti asuhan juga butuh. Kita sering berbagi, tidak mesti harus harta, ilmu. Kita pinterlah, ilmu bahasa Inggris kita bagus, ilmu apapun itu coba berikan kepada anak-anak panti asuhan. Ya. Dia luar biasa. Maka Bapak Ibu saya mengajak dakwah kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumusnya yang paling akhir ini ya, A, B, C, D. Ini saya ulang-ulang ya. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Insya Allah kalau A, B, C, D dilakukan, dahsyatlah kita itu. A itu antusias, Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh. Orang hidup itu harus sungguh-sungguh. Jadi kalau kita malas, loyo, kalau kayak gitu mendingan usul saja sama malakul maut. Saya udah loyo, udah lemes, itu kayak nggak punya gairah hidup, saya mati saja lah. Gitu aja itu ya. Daripada kita nggak punya semangat. Maka orang hidup itu harus semangat. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami pasti, itu jalan itu janji Allah pasti akan kami beri jalan. Jadi A itu antusias, B itu belajar. Bapak Ibu, saya orang miskin gitu ya. Orang tua saya ya tidak mungkin terbiasa sama seperti orang tua Bapak Ibu mungkin gitu ya. Maka orang tua saya miskin, saya berusaha. Setelah saya lulus SMA, kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah, saya nganggur 3 tahun, maka telat gitu ya. Baru saya berusaha ingin kuliah. Terus saya kuliah S1 di waktu itu IAIN, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketika saya kuliah dengan biasa adanya, terus saya mencari, belajar terus. Nah, saya rajin itu ke pondok-pondok. Nah, di antaranya saya juga sering ke pondok di mana lingkungan UIN, kemudian di sekitar Jakarta. Nah, setelah S1 saya terus pengen belajar, ya Allah pengen S2. Alhamdulillah Allah kasih. Sampai hari ini walaupun saya mungkin bentar lagi pensiun, saya pengen S3. Siapa tahu nanti di Dasmen Kota Tegal ada beasiswa S3. Kan ketua PDM-nya dulu mungkin yang akan diperamatkan gitu ya. Itu enggak ngapa. Belajar itu tidak boleh berhenti Bapak Ibu semuanya. Jadi Pak Hono walaupun sebentar lagi pensiun jangan berhenti, wah saya udah S2 cukup, enggak. Jadi belajar itu bukan karena karir. Maka di Suara Muhammadiyah Online yang baru itu silakan dibuka itu ya, cinta dan kasih sayang guru pada siswa. Di situ ada kiat-kiat agar ilmunya bermanfaat, karena orang akan terus diberi pahalanya kalau dia meninggal mengalir terus, diantaranya orang yang selalu belajar dan mengamalkan ilmu. Kemudian C itu cita-cita. Jadi setelah antusias kemudian belajar tidak boleh berhenti. Saya yakin Pak Junedi sebentar lagi mau jadi profesor. Nah, mau jadi apa, melanjutkan itu harus. Pak Riswanto jangan berhenti, saya sudah MM, jangan terus sampai S3 dan sebagainya. Saya ngajak semuanya ya, mengajak semuanya. Kemudian cita-cita kita yang utama adalah ingin membahagiakan bersama. Kita ingin Muhammadiyah di Kota Tegal seperti Muhammadiyah yang lain yang sudah maju. Ya. Tidak boleh berhenti, dan apa kata pimpinan wilayah, tidak mesti kita harus minta petunjuk, kita harus kreatif karena organisasi kita adalah organisasi ijtihad. Jadi organisasi yang perlu pengembangan, pencerahan dan berkemajuan. Dan yang paling akhir yaitu doa. Bapak Ibu, kita itu makhluk lemah.
Kita itu manusia yang punya keterbatasan. Doa adalah senjata bagi kita. Ad-du'a usilahul mu'minin. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu senjatanya orang beriman dan doa adalah ibadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kapan-kapan kalau ada waktu lama kita bisa asik ma'asyur ya dengan bagaimana kita berkembang, berjuang ya bermuhammadiyah bersama di Kota Tegal sehingga kita pun meninggal dalam keadaan berjuang di Muhammadiyah. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alif, Bapak Ibu yang saya hormati. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau sebagai pimpinan baru, ketua baru. Kita di Pleno PTM sedang memikul amanat Musda 2015. Berbagai hal telah kami lakukan sesuai dengan amanat program, amanat Musda, program satu demi satu kami lakukan. Meskipun memang di sana sini ada kekurangan, itu hal yang wajar. Jangan kami dikritisi terus. Maksudnya seakan-akan kita tidak bekerja. Kalau kita bekerja ikhlas, saya kira Bapak Ibu mendukung kami semua lah. Ada satu dua yang mungkin tidak puas ya dengan kinerja, itu hal yang wajar. Tunggu aja nanti Musda, kemudian mereka akan mencalonkan diri, dipersilahkan. Ya. Kami siap maju dan siap mundur ya, begitu ya. Jadi ada 4 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Alif, ABCD, saya kira udah hafal lah ya, antusias, selalu belajar, kemudian bercita-cita dan berdoa. Doa itu saya kira paling penting ya, di samping yang lain. Selanjutnya mohon Pak Riswanto untuk bisa ke depan untuk menyampaikan materi berikutnya tentang strategi bagaimana pengembangan sekolah Muhammadiyah di tengah musim pandemi ya. Ini pengalaman Pak Aris itu sudah luar biasa. Tidak hanya di Tegal, Bapak Ibu, di kota, dia juga di salah satu inisiator dan mungkin pemberi masukan di Bapeda ya. Karena kemarin bersama saya dengan Pak Abdullah Sungkar banyak memberi masukan di Kota Tegal terkait dengan RPJMD ya. Banyak orang yang tidak tahu. Itu di tingkat kota, belum di tingkat yang lain. Saya kira banyak sekali. Dan dia pengalaman di bidang pendidikan. Untuk itu, waktu kami aturkan langsung kepada Pak Dr. Andes Riswanto SMM untuk bisa menyampaikan paparan sampai dengan pukul 10 lebih 45 menit. Monggo Pak Reseli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal beserta plenonya, Majelis Dikasmen PTM Kota Tegal yang saya hormati, dan tidak lupa kepada Majelis Dikasmen wilayah Jawa Tengah, Pak Dr. Iwan Junedi yang pada hari ini juga menjadi narasumber, Bapak Ibu Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK Muhammadiyah Kota Tegal yang saya hormati, SMP, Politeknik Muhammadiyah, serta Bapak Ibu gurunya yang hadir baik secara luring maupun daring. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah SWT hari ini kita bisa silaturahmi. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan untuk kita semua. Hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi PDM Kota Tegal. Saya sangat bangga hari ini karena memang bisa berkumpul meskipun dengan dua ruang luring dan ruang. Kita bersama-sama untuk sharing bagaimana upaya kita dalam mengembangkan amal usaha. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang gagal itu selalu mempersoalkan. Tapi ciri-ciri orang yang berhasil selalu persoalan menjadi tantangan. Nah, mari kita bersama saya lanjut. Yang belum tahu background saya, ya, yang belum tahu background saya, ini nomornya saya, insya Allah nomor saya sudah ada di data BIN. Jadi nomor saya sudah ada di data BIN. Dan khawatir ini nomor yang sudah terdeteksi oleh BIN. Kenapa? Karena saya sangat dekat dengan Direktur SMK. Jadi nomornya insya Allah banyak. Yang kedua, Bapak Ibu, saya bersama Direktur PT Buku Suge Kogyo Indonesia dan Duta Besar Jepang yang berada di Indonesia. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita buka mata, kita buka telinga, kita buka hati dan perhatian kita untuk melihat sekolah yang kita cintai agar bertambah rasa cinta dan kesadaran kita akan perubahan menuju yang lebih baik. Tentunya dengan dasar akhlakul karimah. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuka mata kita, telinga kita, hati kita, perhatian kita untuk sekolah kita. Jadi ini adalah kasih sayang. Kalau ini kita bisa buka mata kita bisa buka telinga kita, hati kita, insya Allah akan usaha kita akan menjadi besar dan berkemajuan. Yang itu nanti kembali kepada kita semua. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, apakah sekolah kita ini sudah seperti ini atau belum? Ya, ini sikap perilaku masyarakat yang telah dibentuk sepanjang sejarah melalui budaya dan pendidikan karakter. Dijalankan. Contoh ini foto asli Bapak Ibu. Ini foto asli. Ada siswa, ada guru, ada karyawan berdiri di depan stasiun. Apa yang kita lakukan? Yakin tidak. Hanya sebagian kecil. Ini berdiri menyambut siswa guru yang datang dari Lotori Eki stasiun. Nah ini disambut dengan berkumpul. Yang ini ruang kelasnya. Setiap ruang kelas yang ada yang saya kunjungi di Jepang ini pasti ada kain pel di belakangnya. Siapa yang melakukan? Siswa tanpa diperintah, ketika mau pulang mejanya ditata, kursinya ditata, masukkan, kemudian dipel bersama Bapak Ibu guru. Nah, ini karakter. Lanjut. Hanya saja persoalannya ini, Bapak Ibu. Kita itu punya penyakit. Kita punya penyakit ini. Penyakitnya kita ini. Ya, termasuk saya ini.
Kalau saya guru yang berarti saya punya penyakit. Penyakitnya kita itu yang pertama itu tipes, tidak punya selera, mutu amat lemah, ya, mual, kudis, kurang disiplin, asal masuk kelas, nah, tidak bisa komputer. Hari ini guru tidak bisa komputer, terlalu, ya, terlalu itu, kurang strategi, kurang terampil, asal sampai materi kurang akurat. Nah, ketahuan nih Bapak Ibu, ketahuan banyak ini di antara Bapak Ibu guru di sini tuh. Pokoknya menyampaikan materi. Bagaimana sekolah kita akan menjadi bagus kalau Bapak Ibu, kalau kita hanya menyampaikan materi. Terlihat nanti. Terlihatnya di mana? Terlihatnya ketika anak mengikuti ulangan. Ketika mengikuti ulangan, hasilnya itu rata-rata di bawah 50. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, yang dapat 7 hanya sebagian kecil, yang dapat 9 mungkin belum ada dan sebagainya. Tetapi kadang yang disalahkan mesti anak-anak kita. Anaknya bodoh lah dan sebagainya. Lemah sumber. Bapak Ibu. Jadi RPP-nya itu ada copy paste. Ya. RPP-nya copy paste. Nama sekolah lain masih ada lah. Jadi kepala sekolahnya 2. Itu. Gajinya nihil. Kenapa? Take home pay-nya 0. Banyak utang. Ada HP baru, ganti baru. Ada tas baru, ganti tas baru, dan terus. Nih, gajinya nihil cara aktif dan lambat. Di kelas anak-anak diremehkan. Bapak Ibu, yang nomor 11 ini berhati-hati Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi sekolah yang bagus, jangan sekali-kali meremehkan anak di kelas. Apalagi membodoh-bodohi anak kita. Ya, ini virus lagi Bapak Ibu. Saya tidak mampu. Ini pesimis namanya. Belum apa-apa mengatakan saya tidak mampu. Tidak mungkin mendidik orang malas. Karena dia virus nomor 11. Tidak mungkin mendidik orang malas. Ya. Jadi input kita itu Bapak Ibu, ya seperti itu. Tapi bagaimana caranya input yang jelek itu menjadi bagus? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Cemburu. Aku orang lama, orang baru naik jabatan. Ini, ya. Bapak Ibu, kita ini selalu nih. Orang lama dengan orang baru masuk jadi guru sudah dikasih jabatan yang lama tidak. Kita harus introspeksi. Pendatang itu biasanya lebih bagus. Maka kalau orang lama pengen mendapatkan posisi, bagaimana prestasinya dikembangkan. Saya mendidik keras, atasan dapat nama. Bapak Ibu guru lagi. Nah, jadi yang dapat nama kepala sekolah. Tidak mau kerjasama. Ini virus. Betul-betul virus ini. Tidak mau kerjasama. Ada guru bahasa Indonesia di satu sekolah ada 3. Materinya saja umpet-umpetan. Nah, ini banyak sering terjadi tidak hanya di sekolah Muhammadiyah. Khawatir, sombong, tinggi hati, takut, malas, biar juga rajin gaji sama. Betul apa betul? Biar rajin juga gaji sama, PNS juga sama.
rajin pun gajinya kalau golongan 4 golongan 4 mungkin golongan 5 karena golongan 5 tidak ada mengeluh. Jadi ini mengeluh, jenuh mengajar. Kalau jenuh mengajar, Bapak Ibu, tidak usah jadi guru, pensiun. jadi pengusaha. Nanti kalau jadi pengusaha jenuh lagi, ya jadi pengangguran aja, stres, pesimis. Nomor 16 ini kepala sekolah ini, termasuk saya, menggerutu susah anak buah sekarang. Ya, kepala sekolah, rasanya guru ini, susah anak buah sekarang. Kemudian nomor 17, sulit membuat anak buah terampil. Jangan-jangan kepala sekolahnya. Ya, saya seimbang aja. Jadi seimbang. Jadi sulit membuat anak buah terampil. Ketika sulit membuat anak buah terampil, maka seorang kepala sekolah wajib introspeksi. Nomor 18, negatif thinking. Ingat Bapak Ibu, energi yang kita tanamkan, yang kita keluarkan, kalau energi negatif pasti akan muncul negatif thinking. Inilah ciri-ciri orang gagal. Ya, inilah ciri-ciri orang gagal. Nah, Bapak Ibu, biar. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan anak didik kita, jangan membodoh-bodohi siswa kita. Saya akan buktikan bahwa setiap siswa kita itu mampu dibikin, mampu dibentuk, mampu dididik menjadi anak-anak yang berprestasi. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang normatif. Coba pahami ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nyari teori di Google, insya Allah dapat ketemu. Jadi ini rawahunya Rismanto ini. Ya. Doif atau sohih yang seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu kita berbicara tentang input. Sekolah Muhammadiyah dan mungkin sekolah-sekolah swasta yang lainnya, inputnya itu beraneka ragam. Tetapi kalau sekolah negeri hampir rata-rata inputnya sudah bagus. Sekarang input yang baik akan menjadi baik. Goals to goals. Yang namanya emas dibentuk apa? Dia jadinya emas. Nah, yang kedua Bapak Ibu, input jelek akan jadi jelek. Ya, input yang jelek akan menjadi jelek. Garbage to garbage. Yang namanya sampah, ya jadinya sampah. Di TPA, ya, pokok semar. Nah, yang ketiga, bagaimana di sekolah Muhammadiyah ini sampah bisa menjadi emas. Garbage to gold. Input yang jelek menjadi bagus. Ya, input yang jelek menjadi bagus. Bagaimana caranya? Ingat Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan kalau Bapak Ibu mengatakan kita tidak bisa, Bapak Ibu mengingkari Al-Quran. Ya. Bapak Ibu mengingkari Al-Quran. Yang nomor 4 ini Bapak Ibu jangan sampai terjadi. Cost to garbage. Bagaimana input yang baik menjadi dibentuk menjadi sampah. Ini kecelakaan di Muhammadiyah. Contoh, waktu SD bagus, nah, waktu SD bagus, sholatnya ada bagus, tingkah lakunya bagus. Setelah masuk SMP, jadi tukang bolos.
Jadi bukan boros. Nah ini namanya membentuk anak dari input yang bagus menjadi keluarannya, outputnya menjadi jelek. Maka itu adalah kegagalan bagi kita. Kita harus ada di poin 3 ini, Girbis Tubal. Kenapa? Kebanyakan sekolah swasta pasti murahan. Ya, yang sekolah yang sudah pada masuk sekolah negeri dulu, baru nanti kalau sudah terima di negeri, masuknya di sekolah swasta. Maka Bapak Ibu, coba kita kembangkan Girbis Tubal. Setiap anak memiliki talenta sendiri-sendiri. Maka jangan sekali-kali membodoh-bodohi anak. Kalau Bapak Ibu di ruang kelas, ya harus sabar bagaimana cara mengelola supaya jangan selalu malah goblok kamu. Goblok kamu. Memang dasar kamu goblok lagi. Ya, jangan-jangan kalau guru-gurunya juga waktu kuliah data nilainya rata-ratanya kurang 3, sama seperti saya kan gitu. Ya. Nah, teori yang kedua Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa bisa baca teorinya David McClelland. Dan sudah ada yang pernah baca bukunya ini David McClelland? Insya Allah belum. Ya. Belum bukunya. Ini bukunya ini ya, The Achieving Society. Yang dikenal di Indonesia namanya Achievement Motivation Training. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bahwa untuk menjadikan Girbis Tubal kita harus memiliki motivasi. Memiliki motivasi untuk berprestasi. Di masa pandemi ini bagaimana strategi pembelajaran yang kita lakukan agar anak-anak ini tidak bosan dengan kita. Maka yang pertama Bapak Ibu, need of achievement-nya yang harus ada pada Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu digaji oleh Muhammadiyah sebulan 300.000, 400.000, tidak boleh mengeluh Bapak Ibu. Karena keberkahan itu akan ada pada diri kita, manakala kita ikhlas. Nah ini yang pertama motivasi berprestasinya dulu. Yang kedua, bagaimana kita mampu mengelola dalam memberikan pembelajaran need of power-nya ini. Dan yang ketiga, bagaimana need of apresiasi bisa dikembangkan di lingkungan kita. Kita harus mampu berapresiasi, bersahabat dengan lingkungan di sekolah, dengan lingkungan sekitar sekolah. Nah, kita harus bersahabat. Jangan sampai ada yang mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Antara Muhammadiyah yang satu dengan yang lain adalah saudara. Jangan sampai saling berdarah. Nah, Bapak Ibu, sukses dimulai dari diri kita sendiri. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bukan dari orang lain, dari kita. Maka saya sampaikan bagaimana kita mau memiliki need of achievement, keinginan untuk berprestasi. Kalau itu sudah dimiliki oleh kita, insya Allah sekolah-sekolah kita akan menjadi bagus. Nah, Bapak Ibu, ini kata Renal Kasami dalam bukunya Change, Teori Perubahan. Tak peduli berapa jauh jalan salah yang Anda jalani, putar arah sekarang juga.
Wis, nggak usah berpikir ke belakang, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita yang kita lakukan dalam metode, dalam strategi pembelajaran, dalam mendidik anak kita itu salah, keliru, dan sebagainya, nggak usah dipikirkan. Kita harus kembali, kita harus berubah, putar arah sekarang juga. Kalau kita feedback, nggak akan pernah selesai. Ya, nggak akan pernah selesai. Hanya bulan-balik terus, akhirnya nggak pernah selesai. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita, dari hal-hal kecil, dari yang paling mudah, dan dari sekarang juga. Ingat, Bapak Ibu, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Ini Bapak Ibu dasarnya, Bapak Ibu. Jadi anak yang dikatakan sampah, garbage, ini bisa dirubah karena masing-masing anak itu memiliki talenta. Tinggal bagaimana kita mau memberikan motivasi kepada anak. Kalau kitanya tidak mau, ya semuanya tidak akan terajak. Nah, kita juga bisa berubah, Pak. Bu, kita bisa berubah karena Allah memberikan fasilitas. Ini loh, fasilitas yang diberikan oleh Allah. Bahwa kita dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna, yang memiliki daya pikir, yang memiliki ilmu pengetahuan. Kenapa ini tidak menjadikan dasar bagi kita untuk mengembangkan anak-anak kita? Dalam era apapun, kalau kita mampu mengolah ini, insya Allah anak-anak kita menjadi bagus. Nah, Bapak Ibu, sekolah unggul, ya. Jadi Bapak Ibu kita menuju sekolah unggul. Dasarnya bagaimana Bapak Ibu kita harus sudah memiliki motivasi untuk berprestasi terlebih dahulu. Kalau kita tidak memiliki motivasi untuk berprestasi, kan susah. Lalu pikiran kita negatif terus, ya tidak akan pernah menjadi sekolah kita. Ini peningkatan mutu manajemen tata kelola sekolah, ya. Nah, dari konvensional menuju digital. Dari konvensional menuju digital. Ini sebuah keniscayaan. Bapak Ibu dulu itu banyak orang yang tentang pembelajaran jarak jauh oleh Menteri Pendidikan yang baru ini. Tapi tanpa ditentang oleh kita semua, sekarang kita harus melakukan dalam era digitalisasi. Ingat Bapak Ibu, sekarang ini kita eranya di 4.0. Nah, kita lakukan di sekolah Muhammadiyah bagaimana keuangan. Ya, keuangan ini Bapak Ibu, kita harus transparansi. Jadi kalau yang behavior audit, kita lakukan di sini Bapak Ibu. Tanpa diminta pun ini sudah menjadi kewajiban. Keuangan. Yang kedua, pembelajaran. Nah, pembelajaran Bapak Ibu ini yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal, PTS, PAS dengan kolaborasi WhatsApp otomatis respon jawab. Jadi jawab otomatis. Ini di WA, di ulangan setengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, ini terkoneksi dengan keuangan Bapak Ibu. Jadi anak-anak kalau mau mengunduh kartu ini nanti dikasihkan link oleh sekolah. Kalau belum lunas nanti akan terjawab.
silakan selesaikan keuangan administrasi keuangan terlebih dahulu. Dari sinilah insya Allah keuangan terkendali. Ya ini terkoneksi Bapak Ibu otomatis. Nah kalau sudah menyelesaikan begitu klik HP-nya ada di Mas Farid ya cukup dikendalikan oleh satu HP. Nah Mas HP-nya dia Mas. Nah cukup dikendalikan oleh satu HP. Jadi tidak perlu dengan laptop dengan ini dan itu cukup dikendalikan dengan satu HP. RAM-nya 8 GB. Ya. Ya harganya 8 juta. Murah ya Mas. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu pembelajaran otomatis. Kalau mereka sudah selesai keuangannya, maka akan muncul link unduh kartu. Nah, link unduh kartu. Kemudian nanti ada password untuk membuka soal. Jadi Bapak Ibu di sini di pembelajaran Bapak Ibu guru itu sudah mengupload soal. Ya, Bapak Ibu guru sudah mengupload soal. Tidak perlu Bapak Ibu guru mengambil nilai. Tidak perlu Bapak Ibu guru koreksi hasil ulangan karena nilainya sudah akan muncul. Menggunakan apa? Ini PCR, Google Form, Zoho Form. Karena biar enteng, biar murah, kita gunakan koneksi ini. Dulu ulangan kita menggunakan aplikasi Moodle yang saya kemas untuk Jawa Tengah. Jadi SMK Muhammadiyah 1 itu yang memberikan awal kepada majelis lintas wilayah bagaimana caranya ulangan bersama terkoneksi servernya di majelis lintas wilayah. Rapot Bapak Ibu. Jadi dari ulangan itu nilainya sudah masuk ke rapot. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ya ini sudah ada di rapor sehingga orang tua itu silakan bisa melihat, orang tua bisa melihat kapan saja nilai anak-anak itu di rapor. Nah yang terakhir ini perusahaan. Yang kedua Bapak Ibu, sekolah unggul, ya, peningkatan mutu lulusan yang kompeten. Jadi Bapak Ibu di era digital ini juga Bapak Ibu apapun alasannya kita tetap harus mampu meluluskan anak-anak yang kompeten. Baik dari SD bisa diterima di SMP yang favorit. SMP yang favorit ya SMP Muhammadiyah 1, 2, 3. Nah, peningkatan mutu lulusan yang kompeten. Nah, guru Bapak Ibu wajib tampil profesional. Ini eranya 4.0. Anak-anak dibekali paling tidak ini Bapak Ibu memiliki lulusannya memiliki sertifikat bahasa Jepang, memiliki sertifikat bahasa Inggris. Ini paling tidak ini lulusan anak-anak kita. Nah, yang ketiga sertifikat tahfidz. Ini maka output lulusannya ini yakin menjadi lulusan yang bagus. Siapa yang berperan? Yang berperan untuk menjadikan anak-anak memiliki kompetensi adalah guru. Guru memiliki peran yang luar biasa agar output atau lulusan kita itu menjadi bagus.
Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga hubungan holistik sekolah dengan TK, SD, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, Poltek. Ini adalah hubungan holistik. Yang mau tidak mau, sebuah keniscayaan harus kita petakan, harus kita bangun bersama. Ya, SMP membutuhkan SD. Dengan jalan apa? Terapkan MOU. Ya. SD mau bagian 1, lulusannya ke SMP mau bagian 1, sekian ya. Siap MOU. Inilah nanti input untuk kita. Apakah ini sudah jalan? Belum. Maka ketika belum, ayo hubungan holistik sekolah kita, TK, SD, MTI, SMP, MTS, SMA, SMK, Poltek, Muhammadiyah itu lebih diintensifkan. Ya, saya SMK, lulusan SMK ke Poltek, saya akan beri rekomendasi. Poltek terima, oke siap, kita siapkan beasiswanya. Jadi ini hubungan holistik, Bapak Ibu. Hubungan holistik. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, ini hanya numpang nampang sekolah unggul SMK Muhammadiyah 1, harapannya SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 3, SD 1, 2, 3, dan seterusnya itu memiliki roadmap. Ya, memiliki roadmap agar ke depan kita menjadi sekolah yang unggul. Tetapi Bapak Ibu, sekolah unggul paling tidak yang tadi saya sampaikan, bagaimana motivasi Bapak Ibu guru yang untuk berprestasi itu betul-betul ada. Tapi kalau hanya sekadar yang penting saya bilang datang, saya sudah sertifikasi ini. Jadi mau nggak digaji oleh yayasan, SD, yayasan, oleh majelis, oleh PDM, itu apa-apa. Yang penting aku kan sudah inflasi. Kalau inflasinya saya 3, ya sudah 3 juta, 2.700.000. Ayam. Ya kalau seperti itu, KW-nya seperti itu, mendingan mulai Senin berbondong-bondong untuk meninggalkan ya sekolah Muhammadiyah, hari sekolah yang lain. Ayo kita bersama-sama bagaimana sekolah kita menjadi sekolah unggul. Sekolah unggul itu sekolah yang hebat, gurunya akan hebat. Guru yang hebat menjadikan sekolahnya itu unggul. Jadi tidak bisa besar sendiri, tapi besar itu harus bersinergi satu dengan yang lain. Termasuk dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholder. Jadi Bapak Ibu guru kalau memberikan pelayanan kepada anak-anak yang paripurna, insya Allah ke depan kita akan menjadi sekolah umum. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sharing saya dengan Bapak Ibu. Kalau ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak pas untuk Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. SMK Muhammadiyah 1 dalam era pandemi itu sama seperti Bapak Ibu menggunakan pendekatan Google GCR. Sama, hanya mungkin bedanya kita tambahannya memiliki WhatsApp otomatis jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Plus dulu Bapak Ibu luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, stressing yang perlu saya sampaikan bahwa kita butuh sekolah-sekolah yang unggul, sekolah Muhammadiyah yang unggul. Tadi diawali dengan sukses dimulai dari diri sendiri, maka sekolah yang unggul mestinya harus bisa menghindarkan penyakit dan virus. Ada 11 penyakit dan ada banyak virus tadi, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa salah satunya adalah yang tadi yang kusta itu, karena kurang strategi. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Bapak Haji Nadirin. Sering dia menyampaikan kata-kata tentang strategi pemasaran dan sebagainya. Menjual sisir di depan biksu ya, orang-orang yang botak yang gundul. Ini luar biasa. Bagaimana caranya kemudian mereka bisa melakukan penjualan di depan orang-orang? Ternyata bisa dilakukan. Yang kedua, di depan kantor pos itu ada orang jual meterai pakai gerobak. Padahal di dalam kantor pos sendiri sudah banyak tersedia meterai, tapi orang berani menjual meterai di depan kantor pos. Strategi. Ternyata juga mereka laku. Saya kira sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa melakukan hal seperti itu. Yang berikutnya virus yang saya kira paling muncul di tengah-tengah kita adalah virus negative thinking. Jadi jangan sampai kita itu berpedoman dengan ini. Kita harus mengedepankan positive thinking. Terhadap siapa saja, terhadap teman, terhadap guru, terhadap siswa, kalau kita pengen sukses. Islam, agama kita mengajarkan kita selalu berprasangka baik, berhusnudon, bukan bersuudon. Kalau PDM dihusnudoni terus, seakan-akan PDM nggak pernah melakukan perbuatan yang baik, padahal kita selalu berbuat yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah, guru, siswa, dan semua stakeholder yang ada di sekolah, itu harus berpikir positif untuk kemajuan bersama. Belum sertifikasi tidak apa-apa, yang penting barokah. Rezekinya barokah, sedikit tapi barokah. Rezeki yang barokah itu seperti Bapak Ibu mengambil air di sumur. Setiap hari air diambil, nggak pernah habis. Itulah rezeki barokah. Sedikit tapi bisa menjadikan orang lain tersenyum. Tapi rezeki yang tidak barokah, banyak tapi tidak barokah, banyak menjadikan sesuatu yang tidak baik. Rezeki yang barokah, ilmu yang barokah. Insya Allah kalau itu dilakukan kita semua, seluruh guru, karyawan, PDM, majelis, insya Allah menjadi orang-orang yang khair umat terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama moderator, Bapak Ibu, dan terima kasih atas narasumber yang luar biasa telah menyampaikan materi dan paparan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, ambil apa yang tadi yang terbaik, mulai sekarang kita lakukan yang terbaik insya Allah untuk kemajuan Muhammadiyah, kemajuan persyarikatan, kemajuan sekolah kita, dan insya Allah di masa yang akan datang anak-anak kita akan mencatat sejarah yang terbaik bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, nasrul minallah wa fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Assalamualaikum atau Pak Majelis ya. Monggo. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Karena di jadwal jam 11, ini kurang berapa menit lagi. Boleh satu saja ya, nanti tinggal 5 menit lagi. Monggo Bu Harun, singkat padat. Mewakili pimpinan daerah Aisyah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin akan menyampaikan sedikit mengenai pertemuan Zoom seperti ini kelihatannya sering sekali diadakan oleh tugasnya ya. Merupakan forum yang baik sekali. Untuk melanjutkan sekolah itu memang wajib diikuti atau merupakan suatu prospek, tetapi dalam waktu kendala kita bisa
meningkatkan artificial intelligence, yaitu intelijensi atau kecerdasan tiruan. Jadi dari bapak tadi dulu barangkali belum sempat untuk melanjutkan S2 atau S3 dengan forum yang seperti ini yang diadakan oleh Jasmine secara rutin bisa meniru dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi juga sudah disampaikan tadi kelihatannya forum kepala sekolah di Jasmine pimpinan daerah Asia juga setiap bulan walaupun terbatas yang mengikuti yang tadinya dari sekolah itu ada beberapa guru, tetapi kita hanya mewajibkan satu kepala sekolah saja yang hadir, tetap ada kegiatan. Kemudian forum yang diadakan oleh Jasmine PDM dari Aisyah juga diberikan mengikuti, dan juga dari daerah binaan atau dinas kota. Jadi artificial intelligence atau intelijensi tiruan bisa untuk mengambil barangkali belum bisa mengikuti sekolah yang selanjutnya, karena wawasan itu penting sekali untuk bisa meningkatkan mutu dari sekolah kita. Mungkin itu saja. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Turun, Ibu Hatmi, Ibu Harun, ya. Pernah ada yang belum kenal ini. Ibu Hatmi itu istrinya Pak Harun, ya, Al-Rasid, mantan pacar. Ini Pak Harun di depan ini, Insinyur Al-Rasid. Jadi Bapak Ibu tadi bukan pertanyaan, masukan saja ya tentang intelijensi artificial intelligence. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Ibu Bapak saya kira punya kemampuan lah untuk berretorika, untuk punya pilihan-pilihan yang terbaik dalam penyajian pembelajaran atau penyajian program. Saya kira insya Allah itu bisa dilakukan. Sekarang ini terima kasih. Selesai ya Bapak Ibu ya. Kita tutup, kita serahkan kepada majelis. Terima kasih. Terima kasih Pak Karudin yang telah menjembatani untuk kegiatan webinar pada saat ini. Luar biasa, tepuk tangan kita untuk semua saja. Terima kasih Pak Ketua PDM, terima kasih perwakilan dari PDA, Bapak-Bapak dari PDM semuanya, Majelis Cikdas dan Bapak Ibu Kepala Sekolah semua. Nanti akan kita tindak lanjuti. Insya Allah akan kita buatkan sebuah piagam atau sertifikat webinar ditandatangani oleh Ketua PDM dan dari Majelis Cikdas. Semoga nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.